Oke, selamat datang di sesi Bedah Taktik kita. Kali ini kita bakal ngupas tuntas data dari superkomputer Opta buat matchday pertama Premier League yang udah ditunggu-tunggu banget. Sebagai analis, jujur aja, ngelihat angka-angka ini ngebantu kita dapat gambaran super jelas soal skema dan probabilitas apa yang bakal terjadi di atas lapangan akhir pekan ini. Kita mulai dari fakta yang lumayan gila. Coba tebak, ada berapa manajer baru akhir pekan ini? 10. Iya, 10 manajer bakal debut ngebawa tim barunya turun ke lapangan. Ini jadi rekor manajer debutan terbanyak di matchday 1 dalam sejarah Premier League. Benar-benar pergeseran taktik besar-besaran yang lagi terjadi di liga kita. Nah, ini papan strategi kita hari ini. Kita bakal bedah peluang sang juara bertahan, ngebahas ujian berat buat tim-tim promosi, nganalisis efek dari banyaknya manajer baru, dan pastinya prediksi laga-laga akhir pekan yang paling ketat dan susah ditebak. Langsung aja masuk ke bagian pertama, dominasi sang juara bertahan. Kita mulai dari laga pembuka di Jumat malam, di mana sang juara bertahan Arsenal bakal langsung diuji sama tim promosi Coventry City. Kalau kita lihat datanya, wah ini realita yang brutal banget buat Coventry. Arsenal itu punya probabilitas menang yang sangat masif, sampai 80,4%. Superkomputer benar-benar nempatin The Gunners sebagai tim yang paling pasti menang di seluruh matchday 1 ini. Bayangin ya, laga perdana Coventry di kasta tertinggi dalam 25 tahun terakhir justru harus dimulai sama skenario mimpi buruk. Kenapa? Karena Arsenal itu nggak pernah kalah di laga pembuka selama 4 tahun terakhir. Apalagi, Mikel Arteta lagi mincar banget kemenangan ke-150 dia di Premier League. Secara momentum dan struktur, Arsenal menang telak di atas kertas. Lanjut ke bagian 2, ujian berat tim promosi. Ternyata, kerasnya kasta tertinggi itu nggak cuma bakal dirasain sama Coventry aja. Hull City bakal ngejamu Manchester United yang sekarang udah dipermanenkan di bawah asuhan Michael Carrick. Secara historis, ini tembok raksasa buat Hull. Mereka sama sekali belum pernah menang dalam 10 pertemuan terakhir di Liga ngelawan Setan Merah. Ditambah lagi, MU itu megang rekor nggak pernah kalah di matchday 1 tiap ngelawan tim promosi. Berat kan? Di sisi lain, Ipswich Town bakal ngadepin Sunderland dalam pertarungan lini tengah yang pasti bakal alot banget. Probabilitas hasil imbang di laga ini nyentuh 26,9%, dan itu adalah angka tertinggi sepanjang akhir pekan. Ipswich mungkin sedikit lebih dijagokan, tapi jujur aja, ini diprediksi bakal jadi perang taktik yang kemungkinan besar nemu jalan buntu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, taktik dan manajer baru. Yang bikin pekan ini makin bikin penasaran adalah perombakan sistem bermain yang terjadi di mana-mana. Era pasca Pep Guardiola akhirnya benar-benar dimulai di Manchester City. Di bawah kendali Enzo Maresca, transisi ini lagi berjalan. Masalah utamanya, mereka harus ngadepin Bournemouth tanpa sang mesin lini tengah, Rodri, yang udah dijual. Gimana caranya Maresca nyesuain tempo penguasaan bola tanpa Rodri? Itu bakal jadi kunci banget di laga ini. Dan kalian jangan sekali-kali ngeremehin Bournemouth di bawah asuhan Marco Rose. Coba kita gabungin datanya. Musim lalu Bournemouth nyatat 83 serangan langsung. Terus ditambah taktik agresifnya Rose waktu di Leipzig, di mana mereka merajai Bundesliga dengan 192 serangan langsung. Kita pasti bakal disuguhi rentetan transisi ofensif yang super kilat buat ngeksploitasi pertahanan City. Oh iya, ada narasi unik juga nih dari Antoine Semenyo yang bakal ngelawan mantan klubnya. Tahu nggak? Cuma ada 7 pemain dalam sejarah Liga yang pernah nyetak gol di matchday 1, baik untuk maupun ngelawan tim yang sama persis. Kira-kira dia bakal nambahin namanya di daftar elit ini nggak ya? Kalau ngomongin probabilitas manajer debutan lain, Oliver Glasner ini dijagokan banget di angka 43,1% buat ngasih stat yang solid ke Nottingham Forest. Sementara itu, Pierre Sage bakal ngelakoni debutnya bareng Crystal Palace ngelawan Everton. Tapi di laga ini, Everton malah difavoritkan di 45,7% buat akhirnya matahin kutukan 4 kekalahan beruntun mereka di laga pembuka. Nah, ini ada satu anomali data yang sempat bikin saya mikir 2 kali. Aston Villa itu sebenarnya punya rekor nggak terkalahan lawan Brighton asuhan Fabian Hürzeler di 4 pertemuan liga. Tapi anehnya, superkomputer justru lebih milih The Seagulls buat nyuri poin penuh dengan 44,2%. Model analitik kita sepertinya ngebaca ada celah di struktur transisinya Villa pasca ditinggal pilar utama mereka. Pastiin juga kalian mantau laga Brentford yang bakal ngadepin tim yang lagi jor-joran belanja, Spurs. Walaupun Tottenham ngasih dukungan finansial yang luar biasa buat Roberto De Zerbi, model prediksi justru lebih mihak tipis ke The Beast di angka 40,9%.
Main di kandang Brentford emang sering banget jadi mimpi buruk buat tim-tim yang doyan pegang bola kayak Spurs. Masuk ke bagian terakhir, laga paling sulit ditebak. Mari kita lihat papan catur taktik buat prediksi paling ketat di akhir pekan ini, di mana margin kemenangannya benar-benar setipis silet. Kita bakal disuguhkan derby London Barat yang masif. Alvaro Arbeloa di Fulham ngelawan Xabi Alonso di Chelsea. Dua orang ini mantan kolega pelatih di Real Madrid musim lalu dan sekarang bakal adu taktik di pinggir lapangan Inggris. Ini benar-benar murni adu filosofi kontrol permainan Spanyol. Chelsea-nya Alonso diunggulkan tipis di 48,8%. Mereka ini pasti lagi putus asa banget, pengen mutusin rekor sengsara gagal menang di laga pembuka dalam 3 musim berturut-turut. Tapi lihat deh, ada 24,5% peluang imbang. Arbeloa pastinya udah nyiapin strategi low block yang rapat banget buat bikin frustrasi skema ball possession-nya Alonso. Tapi laga utama akhir pekan ini nggak lain dan nggak bukan adalah Newcastle ngejamu Liverpool. Sebuah bentrokan bersejarah yang bawa satu angka ini 198 gol. Ya, laga ini cuma butuh 2 tembakan lagi yang masuk ke gawang buat nyentuh tonggak sejarah 200 gol Premier League antara kedua tim ini. Gila kan? Konteks laga ini luar biasa banget, dua-duanya dipimpin manajer baru, Matthias Jaisley buat Newcastle dan Andoni Iraola buat Liverpool. Yang bikin lebih panas, Newcastle lagi nanggung beban psikologis gede banget buat ngakhirin 19 pertandingan tanpa kemenangan yang menyiksa kalau ketemu The Reds. Data probabilitas kita benar-benar nunjukin betapa seimbangnya kekuatan mereka. Superkomputer nyaris nggak bisa misahin kedua tim ini. Keunggulan ekstra tipis ada di Newcastle di 39,9% dibanding 33,5% buat Liverpool. Siap-siap aja nih, kita bakal nonton pameran taktik kelas atas. Jadi dengan segudang taktik yang masih fresh, muka-muka manajer baru, dan probabilitas yang saling mepet, papan catur udah disiapkan. Setelah kita bedah semua datanya bareng-bareng tadi, menurut kamu, siapa yang bakal paling pintar ngakalin lawannya dan duduk manis di puncak klasmen Senin malam nanti? Pahami datanya, perhatiin taktiknya, dan selamat menikmati pertandingan.